Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Hunting Cerita, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Di sebuah kota kecil bernama Laksana, hidup seorang polisi bernama Bribka Anton. Ia telah bertugas selama 15 tahun di kepolisian, tetapi ketamakan menguasai hatinya. Selama bertahun-tahun, ia sering menerima uang rokok dari berbagai pihak, mulai dari preman pasar hingga bandar narkoba kecil-kecilan. Baginya, uang tambahan ini adalah rezeki nomplok, bukan kejahatan. Suatu hari, seorang anggota TNI bernama Sersan Raka sedang dalam perjalanan pulang setelah bertugas. Ia melewati sebuah pos polisi tempat Bribka Anton berjaga. Anton, yang melihat mobil Raka melintas, segera menghentikannya. "Selamat siang, Pak. Mohon izin periksa surat-suratnya," kata Anton dengan senyum ramah. Meskipun niatnya sudah busuk. Raka menyerahkan SIM dan STNK-nya tanpa ragu. Semua suratnya lengkap, dan ia tidak melanggar aturan apapun. Namun, Anton melihat ini sebagai kesempatan. "Wah, sepertinya ada yang kurang nih, Pak. STNK-nya tidak ada cap pajak tahun ini," ucap Anton, berpura-pura menemukan kesalahan. Raka mengernyit. "Tapi ini jelas ada capnya, Pak. Silakan dicek kembali." Anton tetap bersikeras. "Aduh, ini bisa repot, Pak. Tapi kita bisa selesaikan di tempat. Biasa, uang damai saja, 500.000 cukup." Raka tersenyum tipis, lalu dengan tenang mengeluarkan dompetnya. Ia bukan orang yang gampang terpancing emosi. "Baik, Pak, saya turuti permintaan Anda," katanya sambil menyerahkan uangnya. Anton menerima uang itu dengan senyum lebar. Namun, saat uang berpindah tangan, Raka langsung mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan rekaman yang sudah ia buat sejak awal. "Nah, sekarang saya punya bukti. Polisi korup seperti Anda harus dihentikan." Anton pucat pasi. "Pak, saya bercanda. Saya kembalikan uangnya," katanya panik. Terlambat. Raka langsung melaporkan kejadian itu ke Propam Polri. Hanya dalam hitungan hari, Bribka Anton dipanggil untuk menjalani sidang etik. Dengan bukti rekaman yang jelas, ia tidak bisa mengelak. Keputusan sidang pun bulat. Dipecat tidak hormat dari kepolisian. Semua hanya karena 500.000. Sebuah angka kecil, tapi harga yang ia bayar begitu besar. Kehormatan, karir, dan masa depannya hancur dalam sekejap. Bribka Anton kini bukan siapa-siapa. Setelah dipecat dengan tidak hormat, ia kehilangan segalanya. Pekerjaan, kehormatan, dan kepercayaannya di masyarakat. Ia mencoba mencari pekerjaan lain, tapi namanya sudah tercemar. Tidak ada yang mau menerima mantan polisi korup. "Dulu aku disegani, sekarang aku bahkan tidak dihormati," gumamnya di sebuah warung kopi pinggir jalan. Ia meremas uang 500.000 di tangannya. Uang yang membuatnya jatuh ke jurang kehancuran. Tak ada pilihan lain, Anton mulai bergaul dengan orang-orang yang dulu sering ia lindungi dengan suap, para preman, dan bandar kecil di kota Laksana. Ia berpikir, jika sistem tidak menerimanya kembali, maka ia akan melawan sistem. Malam itu, Anton bertemu dengan Tony, seorang mantan napi yang kini menjalankan bisnis ilegal. "Lo dulu polisi, pasti tahu cara kerja mereka. Gue butuh orang kayak lo buat jaga bisnis," kata Tony sambil menyalakan rokok. Anton ragu. Tapi tanpa uang dan tanpa arah, ia tak punya banyak pilihan. Ia pun menerima tawaran itu. Beberapa bulan kemudian, Anton menjadi bagian dari sindikat pemerasan dan perjudian ilegal. Ia menggunakan pengetahuannya tentang polisi untuk menghindari razia dan mencari celah di sistem hukum. Uang kembali mengalir ke sakunya, dan ia merasa hidupnya mulai membaik. Namun, ia lupa satu hal. Hukum selalu memiliki cara untuk menangkap mereka yang mencoba menghindarinya. Suatu malam,
Sebuah operasi gabungan antara kepolisian dan TNI dilakukan untuk menumpas kejahatan terorganisir di kota Laksana. Informasi mengenai sindikat Tony telah bocor dan mereka menjadi target utama. Saat penggerebekan terjadi, Anton berusaha kabur, tapi langkahnya terhenti ketika melihat sosok familiar di hadapannya, Sersan Raka. Kita bertemu lagi, Bribka Anton, atau sekarang cukup Anton. Anton tahu tidak ada jalan keluar. Ia dijatuhkan ke tanah dan diborgol. Tak ada lagi seragam, tak ada lagi kehormatan. Kini ia hanya seorang kriminal yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di balik jeruji besi, Anton merenung. Ia dulu hanya ingin tambahan uang kecil, tapi sekarang ia harus menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Semua ini gara-gara 500.000. Bisiknya lirih, menyesali setiap keputusan yang ia buat. Namun, waktu tak bisa diputar kembali. Kehidupannya yang dulu kini hanya tinggal kenangan. Anton kini menjalani hukumannya di lapas kelas 1 kota Laksana. Awalnya, ia berpikir bisa bertahan dengan koneksi dan pengaruhnya di dunia hitam. Namun, kenyataan berbicara lain. Mantan polisi yang masuk penjara selalu menjadi target empuk. Setiap hari, ia mendapat perlakuan keras dari napi lain. Beberapa orang yang dulu ia tangkap kini menjadi musuh bebuyutannya. Ia sering dihina, dipukuli, bahkan ada yang mencoba menjebaknya agar dihukum lebih berat. Lo dulu sok jagoan ya, Pak Polisi? Sekarang siapa yang berkuasa? Ejek seorang napi sebelum mendorongnya ke tembok. Anton hanya bisa menahan diri. Di tempat ini, kekerasan hanya akan memperburuk nasibnya. Suatu hari, seorang sipir bernama Pak Budi memanggil Anton ke ruangannya. Dengan ekspresi serius, Pak Budi menatapnya. Kamu ini mantan polisi, Anton. Bukannya saya bela, tapi saya tahu masih ada orang baik di dalam dirimu. Kamu mau kesempatan kedua? Anton mengernyit. Maksudnya, Pak? Pak Budi menjelaskan bahwa pihak kepolisian bekerja sama dengan lapas untuk program rehabilitasi bagi napi tertentu. Jika Anton bersedia membantu mengungkap jaringan korupsi dan kejahatan dalam sistem kepolisian yang lebih besar, hukumannya bisa dikurangi. Kamu punya informasi berharga. Kamu bisa menebus kesalahanmu atau terus hidup dalam kegelapan. Lanjut, Pak Budi. Anton terdiam. Ia tahu program ini berisiko. Jika para mafia di dalam mengetahui dirinya menjadi informan, nyawanya bisa terancam. Tapi di sisi lain, ini adalah satu-satunya cara untuk keluar dari lubang hitam yang ia gali sendiri. Akhirnya, setelah pertimbangan panjang, ia mengangguk. Baik, saya mau membantu. Dari balik jeruji, Anton mulai mengumpulkan informasi. Ia mendengar percakapan para napi, mengamati siapa yang masih memiliki jaringan dengan polisi korup di luar sana, dan mencatat siapa saja yang masih beroperasi meski sudah di dalam tahanan. Setiap beberapa minggu, ia diam-diam menyerahkan informasi ke Pak Budi, yang meneruskannya ke penyelidik kepolisian. Namun, langkah Anton tidak luput dari perhatian. Beberapa napi mulai curiga. Suatu malam, ia dihadang di blok tahanan oleh sekelompok orang. Gue denger lo sering ngobrol sama sipir. Lo nyanyi buat mereka ya? Tanya seorang napi bertubuh besar, matanya penuh amarah. Anton mencoba bersikap tenang. Ngapain gue bantu mereka? Gue juga tahanan kayak kalian. Tapi kepercayaan di dalam penjara sangat tipis. Sekali saja ia terbukti sebagai informan, nyawanya bisa melayang. Anton tahu, ia harus lebih berhati-hati, atau program rehabilitasi ini malah akan menjadi akhir dari hidupnya. Setelah berminggu-minggu mengumpulkan informasi untuk polisi, kecurigaan terhadap Anton semakin besar. Para napi mulai mengawasinya. Beberapa orang yang sebelumnya akrab dengannya kini mulai menjaga jarak. Suatu malam, Anton berjalan sendirian di lorong menuju kamarnya. Suasana terasa berbeda, sunyi dan penuh ketegangan. Saat ia berbelok di sudut lorong,
Tiba-tiba 5 orang napi menghadangnya. Salah satu dari mereka, seorang mantan bandar narkoba bernama Reno, menatapnya tajam. "Gua dapat kabar, lo ini informan, udah kasih tahu banyak nama ke polisi." Anton mencoba tetap tenang. "Ngawur lo Reno, gua di sini sama kayak kalian." Namun, Reno tidak bodoh. Ia mengeluarkan sebuah ponsel dari sakunya, memperlihatkan pesan rahasia yang bocor. Isi pesannya adalah nama-nama napi yang terlibat dalam jaringan korupsi. Anton mengenali tulisan itu. Itu adalah salah satu laporan yang ia berikan ke sipir. "Sekarang lo udah gak punya tempat di sini, polisi korup," bisik Reno sambil mengacungkan pisau kecil yang diselundupkan ke dalam penjara. Tanpa peringatan, Reno dan anak buahnya menyerang. Anton menghindar, tapi satu pukulan mendarat di perutnya. Ia terhuyung ke belakang, mencoba melawan, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Sebuah pisau nyaris menusuk perutnya, tapi ia berhasil menangkap tangan Reno dan memelitirnya ke belakang. Reno menjerit, tapi salah satu anak buahnya menghantam kepala Anton dengan benda keras. Pandangannya berputar, darah mengalir dari pelipisnya. Saat ia merasa ini adalah akhir, suara peluit panjang terdengar. Semua tiarap, petugas keamanan masuk. Anton melihat beberapa sipir bersenjata lengkap menyerbu ke lorong, melumpuhkan para napi yang menyerangnya. Reno dan anak buahnya ditangkap, sementara Anton tergeletak di lantai, berlumuran darah. Anton dilarikan ke klinik penjara. Saat ia sadar, ia melihat Pak Budi duduk di sampingnya. "Kamu nyaris mati, Anton. Informasi yang kamu kasih sangat berguna. Tapi sekarang nyawa kamu gak aman di sini," ucap Pak Budi serius. Anton menghela napas berat. "Jadi, sekarang apa?" Pak Budi menyerahkan sebuah dokumen. "Ada satu cara, program perlindungan saksi. Kalau kamu mau, kami bisa memindahkanmu ke lokasi rahasia, mengubah identitasmu, dan memberimu kesempatan hidup baru. Tapi, itu berarti kamu gak bisa kembali ke kehidupan lamamu selamanya."